Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya suatu ketika junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat beliau. Tak lama kemudian maka datanglah seorang perempuan yang mengharap kehadiran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke kediamannya dalam rangka menjenguk suaminya yang pada waktu itu dalam keadaan sakit parah, hendak meninggal dunia atau dalam keadaan sakaratul maut. Ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diminta untuk hadir ke kediamannya, maka beliau beserta para sahabatnya pun datang ke rumah perempuan tadi. Ketika beliau sampai di kediamannya, ternyata di situ ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit, sedang nazak, sedang sakaratul maut, akan tetapi keadaannya di situ tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapakah sahabat Nabi yang sedang sakit parah tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah sahabat Alqamah. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, maka beliau pun mendekat dan mengajarkan kepada sahabat Alqamah ini agar supaya Alqamah ini mampu mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di akhir hayatnya. Namun apa yang terjadi? Berkali-kali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentalkin Alqamah ini. Alqamah tidak mampu mengucapkannya. Maka Nabi pun mengucapkan, halaka, celaka, kerusakan, kehancuran sedang dialami oleh sahabat Alqamah ini. Dengan demikian, akhirnya Rasulullah SAW pun bertanya kepada istrinya, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Dijawab oleh istrinya, tidak ya Rasulullah, ayahnya sudah meninggal dunia, akan tetapi ibunya masih ada, itu pun sudah tua usianya. Setelah mendengar jawaban dari istri Alqamah tersebut, maka beliau Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada istrinya supaya ibunda Alqamah yang sudah tua didatangkan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada ibunda Alqamah ini, bagaimana keadaan Alqamah ketika ia masih hidup, ketika ia masih sehat? Ibunya pun menjawab,
Beliau ini ya Rasulullah seorang yang ahli ibadah, ahli puasa. Tidak hanya itu, dia pun juga ahli bersedekah. Ibadahnya tidak ada yang berkurang. Akan tetapi diriku sebagai ibu tidak redo kepadanya ya Rasulullah. Bahkan aku murka, aku membenci kepadanya sampai detik ini hari. Kenapa? Karena anakku Alqomah ini lebih memilih istrinya daripada diriku. Dan lebih mencintai, lebih menghargai, lebih mengutamakan pendapat atau mungkin kepentingan istrinya daripada diriku selaku orang tua, selaku ibu yang melahirkannya. Artinya apa? Kehidupan Alqomah ketika itu, ibadahnya rajin, puasanya pun rajin, sedekahnya pun juga besar, tetapi ibunya tidak redo karena Alqomah lebih mementingkan kepentingan atau lebih memilih membela daripada istrinya ketimbang ibu yang melahirkannya. Sampai ia akhir nazak pun ibu Alqomah ini belum redo, bahkan benci terhadap dirinya. Mengetahui keadaan demikian, Rasulullah SAW pun akhirnya mengetahui bahwa sebab daripada Alqomah ini sulit untuk meninggalkan dunia, sulit untuk meninggal dunia. Sakaratul mautnya begitu susah, bahkan lidahnya pilu, tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika di akhir hayatnya. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya memerintahkan kepada para sahabat untuk membakar jasad Alqomah ini. Mengetahui Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membakar jasad Alqomah ini, sebenci-bencinya seorang ibu, semarah-marahnya seorang ibu, nalurinya tetap ada. Cinta kasih sayangnya muncul ketika itu dan melarang baginda Nabi untuk membakar Alqomah. Jangan ya Rasulullah, jangan engkau bakar jasad anakku, jangan engkau bakar buah hatiku, kesayanganku. Kenapa? Baginda Nabi mengetahui jika ibunya ini tidak meredoinya, ibunya tidak memaafkannya, maka celakalah Alqomah ini dan akan dibakar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ibu Alqomah yang sudah tua renta ini di hadapan Rasulullah SAW, ia mengucapkan, aku telah redo, aku telah memaafkan, aku telah ikhlas atas segala perbuatan anakku tercinta ini yang telah dilakukan kepadaku ya Rasulullah. Setelah ibunya memaafkan dan redo terhadap anaknya, dengan izin Allah, Alqomah yang sedang sakaratul maut tadi bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Alqomah dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau meninggal dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Alqomah ini dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, lalu diantar ke pemakaman. Setelah selesai pemakaman, junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah peringatan kepada para sahabat. Inilah contoh, barang siapa orangnya yang dia itu misalkan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, atau mungkin masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi kalau ia durhaka kepada ibunya, menyakiti hati ibunya, bahkan dia tidak redo sampai akhir hayatnya, maka dia akan wafat dalam keadaan tidak mengucapkan
2 kalimat syahadat, atau bisa dikatakan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah kisah yang bisa kita ambil pembelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita, bapak, ibu kita misalkan, selama dia itu adalah orang tua yang melahirkan kita, yang mengukir jasad jiwa raga kita, maka wajib hukumnya kita untuk takzim, untuk hormat, untuk mentaati selama perintahnya tidak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang karena faktor ekonomi, karena faktor sosial, dan faktor-faktor yang lainnya, biasanya kita seorang anak itu lebih mementingkan istri kita daripada orang tua kita, terutama ibu. Apalagi kalau sudah mendapatkan posisi yang bagus, punya jabatan misalkan, menjadi orang terhormat, orang yang kaya raya, tetapi ibunya masih dalam keadaan miskin, bapaknya dalam keadaan menderita, sehingga terkadang jangankan hormat, jangankan ia membahagiakan, justru kadang malu mengakui kalau itu kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya itu, bahkan ia rela menyakiti, tidak hanya menyakiti fisik saja mungkin, tetapi juga non fisik. Ya, gengsi mengakui kalau itu orang tuanya gara-gara miskin, gara-gara mungkin faktor sosial yang tidak mendukung. Kalau itu terjadi, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepatlah mohon maaf, mohon ampun kepada kedua orang tua kita, agar kehidupan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dihindarkan daripada wafat su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan cerita pendek tadi atau kisah sederhana tadi bisa kita ambil pembelajaran bahwa wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang anak untuk mentaati, untuk hormat, untuk takzim, berusaha membahagiakan semampu kita agar kita dihindarkan daripada malapetaka berupa wafat su'ul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.